Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat as-saimin wa saimat, jamaah majlis ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin, Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj, serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita berkesempatan untuk mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan ini dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah berkenan juga mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas syailin. Silakan yang ingin menyimak halaman 73 dari atas baris ke-9. Wal yahzar kullal hadar. Ini melanjutkan tentang bahasan pengajian kita sebelum bulan Ramadan, yaitu dari kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad mengenai mencari rezeki, ya. Jadi mencari rezeki, saudara-saudara, adalah suatu kewajiban setelah melaksanakan kewajiban sholat, ya. Jadi seseorang di dalam Islam itu dituntut untuk berusaha nggeremet, berusaha mencari rezeki sesuai dengan kemahirannya masing-masing. Ada yang jual jasa, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi wira swasta, ada jadi petani, peternak, ya. Walhasil jalan menuju rezeki yang halal banyak, ya. Jadi bukan satu jalan, banyak sekali, lebih-lebih di zaman sekarang, ya. Jadi cabang-cabang, bagian-bagian untuk mendapatkan rezeki begitu banyak. Yang penting kan halal. Maka disebutlah di dalam hadis, tolabul halal faridatun ba'dal faraid. Mencari rezeki yang halal adalah suatu hal yang fardu setelah melaksanakan yang fardu. Artinya mencari rezeki yang halal itu suatu kewajiban setelah kita melaksanakan kewajiban sholat, ya. Jadi inilah saudara-saudara ajaran agama Islam yang murni, ya, yang tidak, ya, menyuruh seseorang untuk ngandel atau jadi benalu dan pasilan. Yang bagus mandiri. Itulah saudara-saudara kemuliaan ajaran agama Islam. Sampai-sampai seseorang yang merasa capek ketika habis mencari rezeki, capeknya bisa menghapuskan dosa. Ini enggak ada dalam ajaran manapun, saudara-saudara. Ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Orang capek mendapat ampunan karena kan dia habis melaksanakan yang fardu, habis melaksanakan yang bagus, habis melaksanakan kewajiban. Allah berikan balasan pahala, diantaranya menghapuskan dosa. Nah, yang perlu kita ketahui, kita harus waspada jangan sampai mencari rezeki yang haram. Jadi bolehlah kita sebut rezeki itu ada dua macam, ya. Ya mungkin bisa tiga, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Ya, garis besarnya halal dan haram, begitu. Nah, yang haram jauhkan sejauh-jauhnya, ya. Yang syubhat sebaiknya jauhkan, sebaiknya aja. Nah, kalau yang halal itulah silakan tempuh, itulah yang bagus, itulah yang diperintahkan. Nah, inilah yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Beliau berkata, wal yahdhar kullal hadar. Waspadalah sepenuh-penuh waspada. Min ayyastagila bisababil kasbi an faraidillah,
seseorang berusaha mencari rezeki, tahu-tahu menyia-nyiakan apa yang Allah fardukan. Maksudnya jangan sampai gara-gara begitu semangat mencari rezeki, yang diwajibin yang lain tidak dikerjakan. Contohnya misalnya sholat 5 waktu, dia nggak kerjain, dia asik bekerja. Entah itu dia sebagai pengrajin kah, atau mungkin seperti orang jual jasa membuat bangunan rumah ya. Ada yang istilahnya tukang batu, ada tukang kayu, ada yang namanya kenek begitu kan. Ini kadang-kadang saudara-saudara kita lihat pada yang nggak sembahyang. Mereka semangat mencari rezeki, bagus. Mereka mandiri, keren begitu. Cuman jeleknya nggak sholat saudara-saudara. Ini yang perlu diwaspadai. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Haddad, wal yahzar kullal hadar. Waspadalah sepenuh-penuh waspada. Min ayyastagila, seseorang melupakan bisa babil kasbi, dengan sebab mencari usaha, mencari rezeki, menyia-nyiakan, melupakan anfaraidillah, dari apa yang Allah pardukan ya. Yang aneh kadang-kadang ini bulan puasa dipuasa kuat itu, tapi sembahyang kagak, kan aneh itu. Aneh bin ajaib tapi nyata itu ya. Itu akibatnya pahala puasanya bisa digrogotin dengan dosanya. Akhirnya sirnalah pahala puasa. Paling hanya sebatas menggugurkan kewajiban puasa, pahalanya 0 dan kosong. Begitu. Karena nggak sembahyang. Artinya ketika dia berpuasa, dia meninggalkan yang wajib yang lain. Kan Islam itu kan satu kesatuan. Ini yang disebut udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke agama Islam dengan menyeluruh. Jadi peraturan di bulan Ramadan ada puasa, kerjakan. Sholat 5 waktu yang wajib, kerjakan. Ya, yang haram-haram, tinggalkan. Begitu. Itu yang baru bagus. Kalau sebelah-sebelah, inilah satu sisi dia berbuat baik, sisi lain dia berbuat yang haram. Ya, akhirnya kebaikan itu sirna, hilang, nggak ada pahalanya. Ya. Sayang saudara-saudara. Jadi waspadalah dari sebab saking senangnya berusaha mencari rezeki, meninggalkan yang wajib. Seperti meninggalkan Jumat, nggak bisa itu. Pokoknya yang pardu-pardu apapun lah namanya. Ketika kita berusaha, berhenti berusaha. Kalau memang dia punya tuku, nggak ada yang gantiin. Kalau perempuan sih bolehlah di hari Jumat, karena mereka nggak wajib Jumat. Tapi laki-laki udah nggak ada sama sekali. Mereka mesti ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jadi waspadalah dari senang mencari rezeki berakibat melupakan atau meninggalkan hal-hal yang wajib. Ya. Au yaqa'u bisababihi fi maharimillah, atau terjerumus dengan sebab mencari rezeki, terjerumus fi maharimillah, di dalam yang diharamkan oleh Allah. Ini juga, tadi kan ketika melaksanakan mencari rezeki, dia meninggalkan yang wajib, itu buruk sekali. Atau ketika mencari rezeki, dia melaksanakan yang haram, sama aja saudara-saudara, melanggar juga. Ya, jadi jauhin itu, dengan sebab mencari rezeki, dia terjerumus ke dalam yang haram. Ya contohnya banyaklah ya. Ya, seperti apa yang haram nih di dalam mencari rezeki. Ya rezeki yang haram-haram, rezeki kan ada 2. Ada rezeki haram, ada rezeki halal. Begitu. Maka tinggalkan rezeki yang haram. Ini zaman sekarang memang agak sulit ini. Bermacam-macam cabang mencari rezeki. Ada cabang haram, ada cabang halal. Maka seorang muslim harus pandai. Pandai memilih, pandai memilah. Begitu. Kalau nggak tahu, tanya yang tahu. Begitu. Ya. Jadi kita sebelum bekerja tanya ini kepada Pak Ustadz, ini ada peluang kerjaan ini. Ini boleh gak saya masuk di situ? Nanti Pak Ustadz terangkan, kalau yang ngerti dia, kalau enggak ya jangan terangkan kan begitu. Ya, Ustadz yang ngerti harus terangkan, wajib itu. Ya, ketika ada orang bertanya, dia wajib menjawab bila mana dia tahu. Kecuali dia nggak tahu, dia boleh angkat tangan begitu. Wajib itu diterangkan. Ya. Sehingga betul-betul ketika dia mencari rezeki yang halal. Jangan sampai dia mencari rezeki yang haram. Itu ya.
Jadi ada kerjaan-kerjaan yang buruk memang, ya. Ada kerjaan-kerjaan yang bagus. Ya. Itu saudara-saudara. Ya. Jadi contohnya Anda bisa contohin sendirilah, banyak sekali ya. Maka payakhsuru bidzalik, maka dia akan merugi dengan sebab itu. Artinya ketika mencari rezeki dia terjerumus ke dalam yang haram. Ini semua berakibat dia akan rugi katanya. Dan ruginya enggak tanggung-tanggung, ruginya dunia akhirat. Ini yang disebut payakhsuru bidzalika fi dunyahu wa ukhrahu. Maka dia akan rugi di dalam hal itu di dunia dan di akhirat. Kalau rugi di dunia seperti dagang rugi kecil, di akhirat Allah nggak tanya, malaikat nggak tanya, kenapa kamu rugi? Nggak ada pertanyaan tuh, kenapa kamu rugi? Ya, itu urusan dunia para hadirin, begitu. Itu namanya rugi dunia. Dagangnya rugi karena ada kesalahan. Memang tuh orang yang dagang ya berusaha untuk selalu ya memeriksa. Seandainya rugi, kenapa cari itu sebabnya? Biar enggak terulang. Begitu orang Islam. Jangan entu lagi, kecebur lagi. Di situ-situ juga lagi. Jadi orang Islam itu ketika ada kerugian, ada kesalahan, dia berusaha mencari di mana sebabnya. Mencari penyebab kerugian itu. Oh karena ini, maka jangan diulangin. Bangkit lagi. Ya. Jangan sampai kalau udah rugi, kapok dah dagang, ya ini bikin kacau semuanya. Ya, jadi berusaha untuk mencari di mana titik kesalahan. Ya. Jangan terulang lagi. Kan ada hadis yang mengatakan la yaldagu mu'minun fi juhrin wahidin marratain. Jangan sampai seorang mukmin kecebur 2 kali dalam satu lubang. Kan keren banget tuh ajaran agama. Ajaran agama Islam udah paling hebat saudara-saudara. Kalau kita gali sedalam-dalamnya, bukan main. Ya ini bukan reklame ataupun kampanye ataupun ini emang kenyataan. Ya, agama Islam itu bukan mainlah ajarannya saudara-saudara. Ya, emang menunjukkan dia asli dari Allah begitu. Jangan sampai gara-gara mencari rezeki terjerumus ke dalam yang haram, jangan sampai meninggalkan yang fardu. Kalau terjadi itu, apa akibatnya? Akibatnya rugi dunia akhirat. Ya. Wazalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi kalau rugi dagang, rugi dunia, rugi ya nggak nyata lah itu. Itu sebatas dunia. Tapi rugi dunianya, rugi akhiratnya, wah itu parah udah. Parah saudara-saudara. Karena kalau rugi akhirat, kita kan nggak bisa meralat. Kita nggak bisa balik ke dunia. Ya, tapi kalau rugi dunia bisa diralat, bisa diperbaikin. Rugi akhirat, waduh, udah, ya, rugi terus. Nah itulah rugi yang paling nyata, ya, yang paling nyata. Itu yang disebut oleh Syekh Abdullah Haddad wal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Wa qad qala ba'dus salaf rahimahumullah, dan telah berkata ya sebagian dari ulama-ulama salaf, yaitu yang hidup sebelum 300 Hijriah begitu ya. Jadi di zaman Nabi begitu, terus sahabat, tabi'in itu kelompok salaf itu. Ya, kelompok salaf, jadi kelompok orang-orang dahulu yang hidup mulai abad pertama sampai 300 tahun itu ya. Ntar 300 tahun kesonoan, yaitu disebut kholaf. Ya, disebut kholaf itu istilah aja saudara-saudara. Jadi ini berkata sebagian dari ulama salaf zaman dahulu, apa yang dibilang? Ar-rijalu salasatun. Laki-laki itu ada 3 macam. Laki-laki ini yang mencari rezeki ini digambarkan ada 3 macam. Maka kita ini masuk kemana dari 3 ini? Yang pertama, rajulun shaghalahu ma'aduhu an ma'asyihi fahaza minal faizin. Seseorang yaitu disibukkan akhiratnya dari kehidupan mencari rezeki. Jadi dia sibuk dengan akhirat, ya, sibuk dengan akhiratnya, kemudian sehingga nggak banyak berkecimpung dengan dunianya.
Oh ini hebat sekali katanya, ini minal faizin, orang yang paling mendapat kemenangan dan keberuntungan ini. Tapi bukan berarti jadi pasilan loh. Ini kan dicontohin ada orang sibuk dengan akhiratnya, di ibadah, dia ini punya yang sifatnya ibadah-ibadah sehingga dunianya nggak begitu, ya nggak kurang diperhatikan, ya nggak apa-apa, asalkan jangan jadi pasilan. Itu jangan dia ibadah melulu, di masjid mulu, sembahyang, berdoa, sedangkan di rumahnya ada istri, ada anak, kelaparan, mereka nggak dikasih makan. Dosa tuh yang tukang ibadah. Ya. Pernah di zaman Umar bin Khattab begitu, ada seseorang kerjaannya berdoa mulu di masjid begitu kan, sedangkan dia punya tanggungan, diusir dari masjid, sonoan lo pulang katanya nyari rezeki. Sesungguhnya langit nggak nurunin emas, ya, langit nggak nurunin perak, langit hanya nurunin hujan. Artinya nggak mungkin kamu hanya memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, tapi nggak ada usaha, padahal punya tanggungan. Itu pantangan itu. Ini maksud daripada dia itu sibuk dengan akhiratnya. Kemudian dia meninggalkan dunianya, tapi masih tetap dia mandiri. Ya, entah punya entah punya apa, dia punya jual jasa kontrakan atau apalah. Jadi begitu banyak ibadahnya. Jadi dunianya yang penting buat makan, ya pakai, tempat tinggal ada, tapi untuk mewah-mewah enggak lah. Ya, dia enggak butuh begitu. Dia mau ibadah aja, itu sih nomor wahid udah kita akuin. Enggak ada lagi yang begitu. Tapi jangan di ahli ibadah kemudian ngarepin pemberian orang. Ini salah di sini nih para hadirin ya. Ya, jadi jangan sampai demikian. Silakan beribadah biar banyak. Dia pengen jadi ahli ibadah, ingin mendapat akhirat yang paling tinggi, yang paling luks begitu. Pengen akhiratnya begitu nanti. Maka dibanyak ibadah di dunia. Ya, urusan rezekinya ya nggak begitu mendapat perhatian penuh. Ala kadarnya kata orang. Ya, yang penting buat makan, pakai, tempat tinggal, udah. Ya, untuk kemewahan enggak. Waktunya full, lebih banyak dipakai buat ibadah. Ini nomor wahid ini, mungkin ya berat ini saudara-saudara ya. Itu yang disebut rajulun syaghalahu ma'aduhu. Ya, seorang laki-laki yang disibukkan oleh akhiratnya an ma'asyihi, dari kehidupan mencari rezeki. Wa hadza minal faizin. Maka ini termasuk orang yang paling beruntung. Saudara, ada hadis yang saya ingat ini tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah dosa bagi seseorang menyia-nyiakan orang yang wajib diberi nafkah. Cukup tuh dosa, jangan ditambahin lagi. Begitu bahasa kasarnya. Itu udah gede banget tuh dosa. Menyia-nyiakan orang yang wajib diberi nafkah. Dia punya istri, dia punya anak, disia-siakan, dia asik beribadah. Cukup tuh lu dosa tuh katanya, menyia-nyiakan keluarga kamu. Begitu. Itu saudara-saudara hal yang pokok dalam agama itu. Ya kecuali begini, ada juga memang di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak begitu. Ditinggal di emper masjid. Ya, seperti Abu Hurairah dan sebagainya. Dia nggak nyari rezeki, emang nggak punya modal. Jasa apa? Iya. Gojek atau ojek belum ada zaman dulu. Zaman sahabat. Jadi kerjaan ya susah. Boro-boro di zaman Nabi, zaman orang tua kita dulu, kerjaan apaan emang? Susah. Paling betani. Begitu. Ya. Jadi zaman dulu komoditi barang banyak, duit susah. Ya. Kalau sekarang duit mungkin gampangan. Ngojek aja dapat duit dah. Lumayan saudara-saudara ya. Jadi istilahnya cukuplah dosa bagi seseorang menyia-nyiakan, kecuali di sendirian, nggak ada kewajiban. Ya ada makanan saya makan, nggak ada makanan saya puasa. Itu minta-minta nggak pernah. Kerennya begitu zaman sahabat. Untuk minta-minta nggak pernah mereka. Al-Quran tuh menceritakan saking mereka nggak minta-minta, orang yang baru kenal menyangka, oh dia orang kaya, nggak pernah minta-minta. Padahal dia orang susah.
dijaga air mukanya. Itu dipuji oleh Al-Quran itu. Hebat sekali katanya. Dia emang bagaimana emang waktu itu sederhana. Paling Nabi dapat hadiah dibagi oleh Nabi. Ada sahabat yang lain ngasih korma begitu. Ditinggal di masjid nggak punya rumah. Bini nggak ada, anak nggak ada. Bahasa saya cuman selobang ini. Mulutnya selobang doang. Begitu. Maka saudara-saudara dia ibadah. Kalau ada peperangan dia ikut perang. Kalau ada kesempatan dia bergerak. Begitu. Tapi karena keadaan jadi nggak mencari rezeki. Sampai-sampai Al-Quran puji dia. Dipuji bahwa orang lain menyangka dia orang kaya. Kok orang kaya nggak pernah minta-minta? Begitu. Apalagi ndesek, kagaan lagi. Minta-mintanya kagak. Apalagi dikejar-kejar terus tuh orang. Bagi dong, bagi dong. Kagaan lagi. Begitu. Itu sahabat Nabi itu digambarkan. Nah ini nih yang dicontohin di sini nih. Seseorang yang disibukkan dengan akhiratnya, kemudian dia meninggalkan tentang kehidupannya, dunia, ya, kehidupan dunia. Bahwa fahadha minal faizin, maka ini orang yang termasuk faiz ini, yang mendapat kemenangan, keberuntungan. Yang kedua, warajulun, seseorang, syaghalahu ma'asyuhu, dia disibukkan oleh kehidupan mencari rezeki. Wa ma'aduhu, dan disibukkan dengan urusan akhiratnya. Fahadha minal muqtasidin, ini orang yang muqtasid, yang jalan tengah ini, alias pertengahan. Ini lumayan lah istilah saudara ya, yang istilahnya pertengahan mungkin kita bisa. Jadi kita sibuk dengan dunia kita juga sibuk dengan akhirat kita. Dua-duanya. Ini pertengahan ini, kalau yang tadi itu kelas tinggi. Akhiratnya lebih tinggi itu dia, lebih banyak. Dunianya ala kadarnya. Kalau ini 50-50 kata orang, separuh-separuh. Waktunya itu separuh-separuh. Dia sama dunia getol, sama agama getol. Bukan main, ini sih lumayan banget yang begini nih. Walaupun dalam istilah agama pertengahan. Tapi bagi kita ini nomor wahid kalau begini. Ini muqtasidin, ya, kelas pertengahan. Nah ada kelas payah ini. Kelas payah nggak naik-naik kalau begitu nih. Dikatakan warajulun syaghalahu ma'asyuhu an ma'adihi. Yang ketiga, seseorang disibukkan dengan kehidupan dunianya dari kehidupan agamanya, dari kehidupan akhiratnya. Dunia melulu, akhiratnya ditinggal. Wah parah udah. Parah saudara-saudara ya. Dunia terus, akhirat ditinggalkan, nyari duit terus. Ada istilah orang Betawi, pergi gelap pulang gelap. Oh pergi jam berapa? Gelap. Jalan sebelum subuh udah gelap, jalan dia. Pulang-pulang jam 10, jam 11. Jadi pergi gelap pulang gelap. Nggak kenal tuh masjid, nggak kenal tuh sembahyang, nyari duit terus. Tadi meninggal nggak bawa apa-apa saudara-saudara. Digoblokin sama dunia dia. Iya ditololin sama dunia. Itu parah itu. Maka disebut nih orang ini az-zalimin, orang yang zalim, menzolimi dirinya, menganiaya dirinya, dia nggak sayang dirinya disiksa di neraka. Ini minaz zalimin atau al-halikin, orang yang binasa. Ini yang ketiga ini, kita jangan sampai termasuk. Ya, kita boleh termasuk kelas 1 atau kelas 2. Kelas 3 jelek ini. Ini kelas 3 nih. Warajulun syaghalahu ma'asyuhu an ma'adihi. Seseorang disibukkannya oleh ma'ash, kehidupan dunianya mencari rezeki mulu. An ma'adihi, dengan meninggalkan kehidupan akhiratnya. Fahadha minaz zalimin. Maka ini orang termasuk orang zalim, menganiaya dirinya, atau orang ini orang apaan? Au qala minal halikin. Atau orang ini orang binasa. Binasa saudara-saudara yang begini nih. Ya, dunianya walaupun dicari, dikumpulkan begitu banyak, toh nanti akan ditinggalkan, gak bisa menolong dia. Ya, jadi di akhirat dia binasa, begitu. Jadi saudara-saudara, inilah gambaran bahwa seseorang tentang dunia ini harus pandai-pandai, pandai mendudukkan dirinya. Jangan sampai melulu dunia, ya, akhirnya akhirat ditinggalkan. Ya, boleh melulu akhirat, tapi asalkan enggak jadi fasilan, itu tetap mandiri, ya.
Jangan pernah menjadi pasilan atau benalu. Ya, minta-minta ke sana kemari, itu buruk sekali. Ya. Maka tuh di dalam Islam minta-minta hukumnya haram, kecuali terpaksa. Terpaksa. Yang dimakan nggak ada, yang bisa dijual, apa yang bisa dijual? Nggak ada juga. Kerjaan nggak ada juga. Minta udah, itu pun minta dibatasin. Anggap dia butuh sehari 50.000, udah dapat gocap, berhenti. Ini jangan minta terus. Duitnya banyak banget sekarung misalnya. Profesinya minta-minta. Parah saudara-saudara itu. Tuh orang Islam gak ngerti agama, terus terang aja. Maka inilah parahnya nih di kita. Jadi kita sendiri nih yang beragama Islam gak ngerti ajaran agama kita. Ini yang menyedihkan saudara-saudara. Jadi kesalahan bukan di agama. Jangan dibilang agama Islam membawa kemunduran. Agama Islam racun. Agama Islam menyusahkan, justru diri kita sendiri yang gak memahami agama, itulah yang membuat kehancuran. Ya. Islam udah hebat sekali, maka disebutlah di dalam hadis, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tinggi nilainya, tinggi ajarannya. Tapi orang Islamnya kalau gak mempelajari, tetap aja di bawah, gak tinggi. Ya. Jadi inilah saudara-saudara kesalahan kita, ya itu kita akuin memang. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang berusaha mencari dunia kita sebagaimana kita mencari akhirat kita, dua-duanya. Jadikanlah kita ini ya sifat pertengahan tadi. Ya, urusan dunia ya oke, urusan agama juga oke, begitu. Dua-duanya seiring sejalan. Begitu saudara-saudara. Kita cukupkan ya pengajian kita yang sedikit ini. Yang penting kita isi bulan Ramadan dengan yang baik, bahkan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa, juga dosa guru-guru kita, ya, dosa mertua, istri dan anak-anak kita. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده اللهم علينا سنينا بعد سنين وعواما بعد عوام زائدين لا منتقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين وعلى طاعتك أعنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم ودود تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.